Iyyaka an takuna bil ma'rifati mudda'iyan. Jauhilah sikapmu mengaku-ngaku ahli ma'rifat. Mari kita mulai kitab ini dengan mengirimkan suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Sebelumnya atau 2 bulan atau 3 bulan lalu kita sudah mulai kitab Tabaqat Sufiyah, tapi sering ketinggalan karena pesona Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Karena Buya Asfi baca syair Laila barusan, Salabat Laila, akhirnya kita teringat lagi sama kitab ini ya. Insyaallah ini tetap kita rutinkan kitab Tabaqat As-Sufiyah, generasi angkatan sufi awal di masa salafus saleh yang mereka mempunyai hikmah-hikmah yang bisa kita baca dan bisa kita nikmati. Dan alhamdulillah saya bersama Buya Aldomi dari Ci waktu akhir tahun lalu kita diizinkan Allah dengan cara Allah, bukan cara kita, berziarah ke Imam Zunnun Al-Masri. Waktu itu kita hanya mau ziarah ke Imam Zakaria Ibn Hajar Al-Asqalani. Terus saya tanya, di belakang ada siapa? Oh, saya ada sahabat Nabi, ada 2 sahabat. Lalu sebelah situ siapa? Sebelah situ adalah Zunnun Masri, ada Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Alhamdulillah, lengkap sudah itu ya, itu nikmat sekali. Jadi kami niatnya satu, dapatnya banyak. Semoga Allah memberkahi siapa yang mendengar kabarnya. Nyesek kan gak ikut kan? Nyesek gak ikut. Di situ ada Imam Zunnun Al-Masri. Zunnun itu gelar. Zu artinya punya, orang yang punya. Nun, apa mana nun? Kata orang Melayu dulu, nun jauh di sana. Tuh bukan, itu nun orang syair. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun nurul ilm, nurul aql. Makanya nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu ayat berikutnya apa? Wa ma sahibuka bimajnun. Maka nun itu nurul aqli, nurul ilm. Maka Dhunnun orang yang paling berakal, yang paling berilmu di zamannya. Sehingga wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahib kamu Muhammad SAW itu orang gila. Maka nun nyambung dengan majnun. Majnun orang yang rufi'a anhul akal, akalnya udah gak ada. Kalau Dhunnun orang yang paling berakal. Ya. Saya punya guru yang dipanggil Nun itu 2. Dan itu tetanggaan. Namanya satu Zunnun Masri, tapi Al-Fadani. Beliau murid langsung dari Syekh Abdul Malik. Ya, Syekh Abdul Malik bin Abdul Qadim. Ya, sudah wafat. Waktu kecil dulu beliau ada pendapat, saya ada pendapat, dan beliau tidak marahin saya. Padahal semua murid-murid cerita, ada mursyid senior cerita, siapapun yang beda sama dia, itu pasti dihajar sama dia dengan kata-kata. Tapi si bocah kecil yang punya pandangan, karena saya waktu itu membawa nama Nun yang kedua, kata Syekh Nun yang satu lagi, saya bilang gitu. Jadi ada satu persoalan kita berbeda, dan saya menyebut Nun yang kedua, dan beliau mengatakan, oh itu benar. Tapi ketika kawan saya pernah menyela beliau satu kalam, itu langsung dikata-katain ente muddai ya. Muddai itu artinya ngaku-ngaku. Orang belum nyampe makom itu sudah ngaku-ngaku sampai di suatu makom. Ada Nun yang kedua itu Syekh Nuruddin Angku Nun, gelarnya Angku. Angku itu Sidi Syekh. Jadi Angku itu bahasa Arabnya Sidi Syekh. Beliaulah
orang pertama yang mengajari kami zikir la ilaha illallah dan zikir Allah. Belum ditalkin tapi sudah fana. Itu beliaulah. Dan juga satu lagi Abu Ya Hasan Al-Basri, belum masuk tarekat Saman tapi sudah dibawa ke Hadrah Samaniyah, ya, Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi mereka-mereka. Oleh karena itu kita penikmat hidangan-hidangan kemakrifatan para aulia, dan kita tidak la tansau al-fadla bainakum. Kalau udah ketemu satu guru, jangan lupa guru yang lama. Tetap hargai guru yang lama, kunjungi guru yang lama, bantu guru yang lama. Jangan kemudian antum ada guru baru lalu lupa guru yang lama, ya. Zunnun Al-Masri wafatnya lebih kurang 245 Hijriah, atau kalau Masehi 859. Ini logikanya lebih senang Masehi atau Hijriah? Banyakan Masehi ya. 859. Kebayang? Sekarang 2024. Lama sekali atau baru kemarin? Bayangkan namanya masih disebut sampai sekarang. Limaza? Man kana lillah fallahu yubqihi. Siapa yang dirinya dia fanakan untuk Allah, Allah kekalkan dia. Allah kekalkan namanya. Dan orang yang paling fana kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa minhum Dhunnun Al-Masri Abul Faid Thauban. Jadi nama kunyah fi Abu itu memang udah tradisi Arab yang kemudian ditakrir, dilanggengkan, dilestarikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Abu Hisham, Abu Husain, Abu Hana, Abu Helena, ya. Beliau Abul Faid. Nah, Abul Faid, jadi ada kunyah, julukan itu atas nama anak pertama, ada yang gelar. Julukan itu laqab. Karena kolbunya melimpah ruah, nur, ma'rifat dan hikmah, maka dia disebut Abul Faid. Si bapak yang faid, yang melimpah ruah nur dari kolbunya turun kepada lisannya. Ya, tutup aja pintu. Nama kecilnya siapa? Thauban bin Ibrahim Al-Masri atau Al-Misri, boleh dua-duanya ya. Al-Akhmimi maula li Quraisy. Jadi dulu Thauban ini berkhidmat kepada orang Quraisy, maka disebut maula li Quraisy. Masuk Islam dan Quraisy. Wa kana Abu Ibrahim Naubiyan, ya. Tufiya sanah 45 wa 200, wafat 245 atau 248. Dulu nggak ada pencatatan orang meninggal, maka orang Islam sudah sangat maju sekali mencatat kematian orang di kitab. Makanya ada satu orang perbedaan keterangannya bisa 10. Nanti dicari mana yang paling oke, ya. Dan beliau hanya dua penjelasannya, 245 atau 248, tapi lebih cenderung 245. Berarti Imam Zunnun Al-Masri sezaman dengan Bukhari, sezaman dengan Muslim, sezaman dengan Imam Tirmizi, Abu Daud, sezaman dengan Ibnu Majah, sezaman dengan para ahli hadis. Ya, maka kita sebut ulama salaf. Ini sufi ada di zaman salaf. Maka kita tanya kepada orang yang mengklaim dirinya paling salaf hari ini, man salafukum? Salaf kalian siapa? Man salafukum? Ya, salaf kita jelas. Dalam fikih 4 mazhab, bahkan 9 imam, bahkan 80 imam. Dalam tasawuf itu ratusan imam. Maka kita salaf, itu yang disebut oleh Al-Imam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi guru kita termasuk orang pertama yang nyebut beliau imam. Ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kemudian menamakan manhajnya, thariqatnya, pesantrennya Salafiyah. Kenapa? Beliau prihatin dengan orang yang mengaku dirinya salaf. Nah, silakan baca risalah beliau, Aqidah Ahlus Sunnah
dan itu jelas sekali beliau yaruddu ala salafiyah bi imamihim, ya, mengkritisi orang-orang yang ngaku salaf dengan imam salaf dan imam salafi, itu Ibnu Taimiyah. Wa asnadal hadis, beliau ini juga periwayat hadis. Hadis yang paling masyhur yang beliau riwayatkan adalah hadis yang menjadi kaidah ilmu zuhud dalam tasawuf. Ya, jadi beliau kan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Ini ada di Sahih Muslim, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, ada di Hakim, ada di Tabrani dan di riwayat-riwayat yang lain. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mukmin. Berarti sorga kita di mana? Bukan di sini. Jadi, antum di sini, orang kalau di penjara disiksa. Walaupun dikasih makan dia disiksa. Dia disiksa, dia dikucilkan, dia dikata-katai, dia dituduh-tuduh. Ya, dunia ini tempat-tempat yang begitu. Jadi jangan berharap senang dalam berjuang, ya, dalam melakukan pergerakan kerohanian. Wa jannatul kafir, dunia itu surganya orang kafir. Nah, ini nikmatnya baca kitab ini, kita dapat 3 ilmu sekaligus. Satu, ilmu tentang tabaqat, tarjamah, tarajim, biografi. Di situ ada nama, gelar, tahun wafat. Lalu yang kedua, hadis. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh imam. Dan yang ketiga baru hikam wal ma'arif, hikmah-hikmah dan ma'rifat. Apa hikmah dari beliau? Ini berkaitan dengan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka an takuna bil ma'rifati mudda'iyan. Jauhilah sikapmu mengaku-ngaku ahli ma'rifat. Itu sebabnya diribat ngaji ma'rifat pakai kitab. Itu alasannya. Bisa aja Buya Asfi, Buya Aldomi ini menceritakan pengalamannya sendiri terus bilang, inilah kitabku, boleh. Tapi siapa ente gitu nanti kata orang, ya. Orang masih muda, ya. Orang nggak percaya. Maka kita pakai kitab. Coba kita awal kitab ma'rifat kita buka Awariful Ma'arif. Lalu, kenapa tidak Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah udah dulu di pesantren. Masa disamain? Ya, dulu kita sudah ngaji Bidayatul Hidayah di pesantren. Minhajul Abidin sudah khalas. Kita udah khatam berkali-kali itu, ya. Masa diulang lagi? Kita ini punya sifat malal, bosan. Maka diribat nggak ngaji kitab itu lagi. Diribat langsung ke Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif ini pengikut Imam Ghazali, Imam Surawardi, Abu Hafaz Umar Surawardi pengikut Ghazali. Ya, beliau murid daripada pamannya Abu Najib Surawardi dan Syekh Abdul Qadir Jilani dan wali kutub. Yang kedua kita buka Khatmul Auliya. Karena orang banyak ngaku-ngaku jadi wali pas pandemi, kita buka kitab tentang manhaj kewalian supaya kita mengenal siapa yang disebut wali langsung dari sumbernya. Dan apa uniknya kitab Khatmul Auliya? Khatmul Auliya ditulis seorang sufi dan dia ahli hadis sezaman dengan Bukhari. Umurnya panjang. Ya, rencananya akhir tahun mau ke sana, ke Tirmiz. Ke Imam Bukhari plus ke Tirmiz. Kalau ini cincainya oke dengan teman kita yang di travel, ya. Nabung dulu, nabung. Ya, siapa tahu ada rezeki kan. Nabung aja dulu, kurang-kurang nanti Allah yang melengkapi gitu. Jadi kita insya Allah nanti akhir tahun, nggak tahu nanti bulan apa, apakah September, Oktober, November, Desember. Ya, ini lagi digodok-godok nih, cari time yang kira-kira musimnya nggak terlalu dingin, nggak terlalu ekstrim, ya. Dari Bukhara kita ke Tirmiz, ke tempat Imam Abu Abdullah At-Tirmizi dan Abu Isa At-Tirmizi. Insya Allah. Hah? Emang Rusia lah itu. Tempatnya Masya and the Beer itu. Jadi teman-teman, kita betul-betul serius untuk mengedukasi diri kita sendiri dan siapapun ikut ngaji dengan kita
bahwa jangan ngaku-ngaku ahli ma'rifat. Kalaupun ma'rifat kita bersanad. Lo ma'rifat kok bersanad? Ya iya, supaya tidak mudda'iyan. Sanad kan tadi kayak nasab, 3 juga. Sanad nasab, sanad ilmu, ada sanad ruh, beda. Ya. Sanad nasab nggak boleh keputus tuh. Sanad ilmu nggak boleh keputus juga. Sanad ruh dia bisa langsung, dia nggak keputus juga. Inilah yang dipakai oleh Sidi Abu Yazid kepada Sayyidina Ja'far. Inilah yang dipakai oleh Maulana Abdul Khaliq Ujdwani kepada Sidi Al-Khidr. Itu yang dipakai oleh Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, langsung ketemu ruhaniyah Sayyidina Khidr, langsung ketemu ruhaniyah Sayyidina Nabi SAW, Idrisiyah. Itu juga yang dialami Maulana Khalid, Syekh Muhammad Baharuddin Naqsyabandi, begitu juga Abdul Hasan Syazili, apalagi Sultanul Aulia, Abdul Qadir Jilani, termasuk juga Sidi Ahmad Tijani. Itu namanya sanad ruhiyah. Maka sanadnya pendek. Orang nggak paham, dibilang itu ajaran sesat. Ya, dikira ajaran sesat. Dan sudah berapa lama orang masih mengkritisi Idrisiyah, Tijaniyah, yang disebut sanadnya sanad Uwaisiyah. Itu nggak tepat. Orang yang mengkritisi ini la yafham al-ilm, ya, nggak paham keilmuannya. Tapi yang begitu, orang nggak paham sering ingkar. Karena memang ciri-ciri orang nggak paham, dia ingkar. Ya. Nauzubillah minal jahl. Ya. Au takuna bizzuhdi muhtarifan. Atau kamu menjadikan zuhud sebagai pekerjaan. Orang kemudian senang. Ya, nanti kalau apa-apa minta mahar sama dia kan. Nah. Ya. Sewa jasa ya. Jasa doa. Autra Syihab baca Quran, itu kok beda kalau Dawami baca Quran? Karena Dawami S1 belum selesai. Prof. Quraish Syihab udah berapa generasi profesor yang diajar. Dia ngajarin profesor. Ya. Kira-kira begitu. Barang yang sama dipegang oleh orang yang berbeda, hasilnya beda. Emang nalkin zikir, apalin, lihat di video cara nalkin terus talkinin orang begitu? Emang begitu? Enggak ya, talkin itu bukan ibarat-ibarat pejamkan mata, bacalah istighfar, titik di kolbu, enggak begitu. Itu namanya ngapalin namanya ya. Enggak. Orang talkin itu rasa itu sudah dibawa dulu ke muridnya, baru muridnya dizikirkan. Tanpa dia sadari, ya, tanpa disadari oleh para murid. Itu Allah yang kerja, bukan kita yang kerja. Guru mana sanggup? Guru kan makhluk. Ya, yang sanggup itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka guru yang paling cepat mengusulkan murid, guru al-mutawakkilun, guru yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat saya untuk diri saya sendiri. Dan teman-teman yang khidmat di Ribat, para muallim dan mursyid-mursyid, serahkan kepada Allah, biar dia yang bekerja. Tugas kita hanya menyampaikan apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innama ana muti wallahul. Hakikat yang memberi Allah Subhanahu. Nah ini adab kita. Ini adab kita. Maka Buya, kalau ada murid bergetar kalbunya nyebut nama Allah, itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Kita bersyukur dilibatkan oleh Allah dalam menggetarkan kalbu murid. Itu aja. Murid meneteskan air mata, asbab kita mimpin zikir, berarti Allah telah leburkan kita dalam namanya, sehingga kita menjadi alat-alatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Dan kami berdoa, semoga Allah istiqomahkan ini. Ya? Dan semoga ini berkembang. Ya, insya Allah ini sudah ada beberapa surau kita nanti ya. Buya Aldomi siap ya, mengkader berikutnya, dan Buya Asfi siap Buya ya. Buya Asfi udah panak duluan ya. Fi alamin naum. Berat hayati Buya. Wa su'ila ma akhfal hijab wa ashadduh, qala ru'yatun nafsi wa tadbiruh.
Beliau ditanya, hijab paling berat itu apa? Apa penghalang barrier ya? Penghalang antara kita dan Allah yang paling keras. Apa jawaban beliau? Dirimu. Keakuanmu. Engkau terlalu mempertimbangkan dirimu. Berarti belum terbuka hijabnya. Nanti saya gimana? Nanti gimana? Ya. Nanti kalau saya beramal, saya diuji. Ya. Emang kalau nggak beramal nggak diuji? Coba perhatiin, ini hadis. Asyaddun nas balaan al-anbiya. Coba tulis al-anbiya, summal amsal fal amsal. Coba tulis itunya. Al-anbiya fal amsal wal amsal, atau summal amsal fa amsal. Al-anbiya, orang kelompok yang paling banyak diuji, dilatih. Jadi saya menerjemahkan bala itu bukan bala bencana. Asyaddun nas bala, orang yang paling banyak dilatih oleh Allah. Coba kata bala sekarang kita ganti terjemahannya. Asyaddun nas balaan, orang yang paling sering, paling berat latihannya. Karena berat sekali kalau antum mikirin ujian kan. Padahal ujian biasa aja loh. Pikirannya ujian semester gitu. Ujian semester, oke? Ujian naik kelas. Kalau nama kita nggak masuk ujian kelas, sedih nggak? Maka orang-orang para nabi, jika tidak diuji, tidak dilatih oleh Allah, mereka sedih. Maka bersedihlah ayuha al-muhibbun ala qillatil bala. Kalau balanya sedikit, antum harus sedih. Berarti Allah nggak melirik kita, gitu aja. Masa mau jadi kekasih Allah nggak mau diuji, nggak mau dilatih? Nah, maka yang diuji paling banyak siapa? Para nabi. Para nabi. Ini kalimat yang saya suka, ini bukan amsal, amsal. Lamnya begini. Kalau itu permisalan-permisalan. Coba perhatikan kalimatnya. Al-amsal, yang paling semisal dengan Nabi. Ini kalimat luar biasa. Kalau kalimat di hadis lain, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Lalu orang yang mengikuti Nabi, lalu orang yang kualitasnya di bawah Nabi. Kalau ini kalimatnya apa? Amsal. Yang paling mirip sama Nabi. Tapi dia bukan Nabi. Karena Nabi sudah selesai. Fal amsal, lalu di bawahnya, ini wali aktab, ini wali abdal. Ini siapa? Wali aktab kutub. Ini abdal. Mereka paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi. Nah, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, Ismuhul Mahdi. Yang paling mirip dengan para nabi-nabi yang lain, itulah para kutub, para abdal. Abdal itu kutub, cuma pengganti. Jadi kayak pemain cadangan. Kalau kutubnya selesai tugas, abdal maju jadi kutub. Lah nyampe cung. Ente buatin cung. Aneh canda cung. Syukran, barakallah. Jadi kalimatnya apa? Amsal. Orang yang paling sering dilatih, diuji oleh Allah adalah para nabi, lalu yang mirip dengan para nabi. Itu pilihan bahasa Rasulullah SAW yang paling saya suka, lafaz ini. Lafaz ini paling saya suka. Ya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan wali itu hakikatnya nabi. Lakin hadza kalam inda ba'dihim khatir. Aqul bi kalamin nabawi. Saya menyebut dengan kalam nabi aja. Kalau itu kan kalam Syekh Abdul Qadir, beliau bertanggung jawab dengan Allah karena beliau sudah tahu hakikatnya. Saya menyebut wali Allah itu adalah misalnya nabi. Misalnya nabi. Ini kalam nabawi, ini lebih sahih.
Ini lebih sahih dan yani aqrabu ilal amni, lebih oke. Bukan berarti kita menentang Syaikh Abdul Qadir, enggak. Justru kalam Syaikh Abdul Qadir ini membuka cakrawala kita ke kalam ini. Kalau Syaikh Abdul Qadir nggak buka kalam itu, kita nggak paham bab ini. Jadi jangan dibentur-benturkan kalau kalimatnya beda. Oke? Jadi siapa yang paling mirip dengan Nabi SAW? Wali? Di antara wali kutub ini ada yang Qutbul Aqtab. Itulah Al-Ghaus. Ya? Al-Ghaus. Dan dulu Syekh Samman dalam Nafahat Qudsiyah ya, mengatakan ana Qutub, ana Ghaus, ana Sayyid, ana Syafi'. Yang ngomong siapa? Syekh Samman. Biasa begitu. Yang penting beliau nggak ngomong ana Nabi. Inilah kalam Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Selama orang itu nggak ngaku dia Nabi atau Rasul, maka la nunkir ala da'awatihim. Kita nggak menolak klaim mereka. Ala da'awihim, ya. Itu ada bagian pertama Sya'rani ketika beliau membuka Al-Uhud As-Sughra, nomor pertamanya tentang itu. Loh, kok ada orang hari ini yang ngaku bermanhaj Ahlus Sunnah, bertasawuf Imam Ghazali, lalu nggak make Ghazali zamannya itu Imam Sya'rani, lalu mengingkari kalau ada orang ngaku jadi wali. Wallahi nahnu la nunkir ayya mudda'in annahu wali. Kita nggak akan mengingkari kalau ada orang ngaku saya wali. Udah, ente wali aja nggak apa-apa. Mau dia ngaku wali kutub, wali abdal, semua wali sama dia juga nggak apa-apa. Selama dia nggak ngaku jadi, ini adab, ingat-ingat nanti. Termasuk mengaku Al-Mahdi. Wa ajbul ujjab ayyuhal ikhwa, qala Syekh Samman, ana Al-Mahdi. Jadi Syekh Samman mengatakan sayalah Al-Mahdi. Maka diskusi kita berkembang kemarin dengan Buya Asfi. Buya, Al-Mahdi itu ada Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Mutlaq, ada Al-Mahdi Zamanuh. Ada Mahdi zamannya, ada Mahdi Mutlaq, penutup. Dulu diskusi dengan Umi ini, karena agak alot juga nih, jelasin gini. Biasa, diskusi ghurfah. Kita sebut semua Al-Ghaus itu Mahdi zamannya. Jika itu akhir zaman, dialah Mahdi yang kita tunggu. Itu saya jelasin dulu. Protes lah dia, masa begitu? Ya. Ternyata muncullah kitab Nafahat Qudsiyah, dicetak Darul Kutub Ilmiah. Sidi Syekh Muhammad Samman, sahib Tariqah Muhammadiyah atau Sammaniyah. Apa kata beliau? Ana al-Mahdi. Maka aqul lakum kullu wali Mahdi. Berarti setiap wali itu Mahdi. Tapi ada yang Al-Mahdi Al-Muntazar Al-Mutlaq. Ada Al-Mahdi zamannya, zamanuhu. Paham? Terus gimana cara taunya? Istafti qalbak, tanya qalbu. Jangan tanya ke Buya. Nanti beda pendapat karena sirnya beda. Maka insya Allah ini manhaj ribat. Ribat tidak akan ngasih tahu siapa wali Al-Mahdi Ghaus, insya Allah dengan penyebutan nama, kecuali yang sudah meninggal. Kenapa? Nanti kita ikhtilaf, iddia. Kita cuma mengatakan saya meyakini, itu aja, guru saya wali. Tapi kita nggak akan kemudian maksa orang, kamu percaya dong sama guru saya, nggak. Kita nggak bilang gitu. Oke? Ya, kalau ada yang kita dulu lagi ahwal, lagi keceplosan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lupa karena asik ngaji ma'rifatnya, asik. Khair, ya. Jadi Al-Mahdi ada dua jenis, apa aja tadi? Al-Mahdi Muntazar Mutlaq, yang kedua Mahdi zamannya. Oke? Maka mereka disebut Al-Mahdiyin. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa setelah aku akan mayya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti ada banyak mahdi. Ini hadis sahih.
Mahdiyin, ini jamak bukan? Banyak Mahdi. Tapi Al-Mahdi Al-Akbar, Al-Mutlaq, Al-Muntazar, itu satu. Ya. Namun, Al-Mahdi Mutlaq itu bisa berbicara lewat Mahdi-Mahdi ini. Karena itu tentaranya. Sehingga si Mahdi-Mahdi ini, ketika dia bicara, orang mengira dialah Al-Mahdinya itu. Paham? Kok bisa? Nah, nanti kita jelaskan, ada bab khususnya. Ya, nanti kita buat daurah al-ahadis al-Mahdi. Daurah hadis tentang al-Mahdi. Nanti di Jati Kramat kita buka ya. Insya Allah ya. Enggak, itu nanti. Kan kita ngaji hadis berlanjut terus. Yang langsung bermanfaat ke isu-isu sentral ya. Jadi hijab paling berat itu apa? Maka para nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang nol nafsiyah. Nggak ada nafsiyahnya. Itu yang disebut faqaba qausaini au adna. Maka jarak Nabi dan Allah hijabnya seperti dua busur atau adna. Itu lebih dekat, itu maksudnya udah nggak ada hijab. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau kan dikembalikan ke kesadarannya. Berarti beliau diberi hijab lagi. Kalau Nabi Muhammad SAW gak dihijab, gawat. Ya, oleh karenanya hijabnya mereka ini, para nabi masih dihijab. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau Nabi dihijab, kita dihijab nggak? Kita dihijab nggak? Tapi jangan hijab itu yang membuat kita tersilaukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hijab rahah. Itu baru benar. Hijab itu rehat. Coba, antum nggak terhijab kepada Allah, nggak bisa tidur. Nabi Muhammad SAW, matanya tertidur, kalbunya nggak tertidur, karena belum nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sulaiman langsung ubanan, nggak sanggup. Nggak sanggup. Ya. Ini udah nggak mau nikah lagi yang jomblo-jomblo ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan Allah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Padahal Rabi'ah lupa bahwa kamaluha bizawaj. Ya. Kan syatar min dinikum kan? Nikah itu setengah agama. Jomblo-jomblo ini belum sempurna nih agamanya. Kasihanlah kalian ya. Su'ila anil mahabbah. Mahabbah lagi nih ya. Ditanya mengenai apa itu cinta. Ini beda orang, beda imam, beda cara jawab. Tergantung pengalaman dia. Antuhibba ma ahabballah. Engkau lebur dalam mencintai yang Allah cintai, bukan yang engkau cintai. Makanya dari awal kita rame. Dulu sempat saya lagi ceramah dipotong sama seorang Habib kan. Beda dengan Habib Husain, ini orang gak pernah motong saya kalau ngomong. Tapi udah selesai, kita sudah baik-baikan. Cuma orang kayaknya pengen ngadu-ngadu saya lagi dengan beliau. Kullakum, saya nggak ada masalah dengan Habib Fulan itu ya. Tapi itu cara kita untuk orang masuk ke bab mahabbah. Biar berwirid, bersolawat bukan lagi karena mau dapat sesuatu dari Rasulullah. Tapi mutlak betul-betul karena cinta kepada Rasulullah SAW. Zikir karena memang Allah itu nyuruh kita zikir. Dan kita sebagai hamba yang patuh nggak usah nanya kenapa harus zikir. Emang kalau nggak tenang nggak zikir? Kalau nggak sakti nggak zikir? Berarti masih hamba bersyarat. Kalau mahabbah nggak ada. Antuhibba ma ahabballah. Engkau mencintai apa yang Allah cintai. Engkau lebur dalam cintanya Allah. Allah senangnya kalau malam wiridan apa enggak? Masa anak ribat ngaji di ribat enggak ada wiridan malam hari? Minimal ribatnya kalau lagi capek banget apa minimal? Sholat witir. Ayo, sholat witir enggak? Selalu enggak? Kecuali yang lagi dapat ya. Dapat apa? Pergaji. Ya, enggak bisa qadha. Qadha. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan, beliau ketika ketinggalan satu amalan, yaqdihi. Belum mengqadha'nya. Itu ada di Sahih Bukhari,
ada di Sahih Muslim, mengqadha amalan sunnah. Berarti beliau mewajibkan pada dirinya sendiri. Wa tubghid ma abghadallah, memurkai yang Allah murkai. Jadi kita kalau kesel sama orang, bukan konsep kita yang kita Allah-Allahkan. Maksudnya paham nggak? Kita lagi benci nih bab politik, lalu kita cari pembenaran dari Quran dan Sunnah. Itu namanya mengallah-allahkan kebencianmu. Ya, kita lagi senang politik A, terus kita cari pembenaran dari Quran dan Sunnah, terus kita demo, kita baca ayat. Itu namanya mengallah-allahkan. Itu belum benar. Ya, nggak begitu caranya. Itu nanti ujung-ujungnya memperkosa ayat. Ya, dan hari ini banyak yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Wa taf'al khair kullah, melakukan kebaikan semuanya tanpa syarat. Wa tarfud kulla ma yushghil anillah, meninggalkan, membuang sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah. Wah, ini berat ini ya. Maka handphone harus menjadi jalan menuju Allah. Tuh, yang handphone ini dipakai untuk baca kitab, untuk nulis, untuk nonton kajian Buya Asfi, Buya Aldomi. Insyaallah la yushghil anillah ya. Kalau enggak, kumpulin aja sini handphonenya. Kita lelang. Wa la takhaf fillahi laumata laim, ini yang paling berat. Ini yang paling, orang cinta itu mencintai apa yang Allah bolehkan, Allah perintahkan, yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah sunnahkan, meskipun dibenci oleh orang yang suka membenci, meskipun dicaci oleh orang yang suka mencaci. Gimana? Sanggup nggak ini? Orang biasanya kalau 1, 2, 3 ini oke, pas yang ketiga ini nggak oke. Allah itu batin, tapi ia berzahir melalui nurnya, sifatnya yang ia terbitkan dalam diri, ruh dan kalbu para ulama. Maka jika ingin sampai kepada derajat mahabbah, mesti siap dibenci ketika gurunya yang memperjuangkan ajaran Allah dibenci. Karena kalau nggak siap sama guru, gimana nanti ketemu sang maha guru Rasulullah SAW? Ini kita sampaikan dari sekarang, ya. Orang antum nih nanti hidup di zaman Rasul misal, atau dulu hidup di zaman Rasul, saya nggak yakin jadi sahabat Nabi kalau nggak siap berjuang bersama Nabi SAW. Diceknya sekarang, sama orang yang mewarisi ilmu Nabi aja nggak sanggup, sama orang yang punya sanad kepada Nabi aja nggak sanggup, gimana nanti sama sang Nabinya? Karena ujian dengan sang Nabi lebih dahsyat. Percobaan untuk pada Nabi lebih dahsyat. Berarti, nah, sekarang kita mungkin berguru ke amsal di sini ada sekian derajat, sekian tingkatan. Ketika sampai kepada amsal, kutbul amsal, yaitu Al-Mahdi, jika dia dicaci maki, siap nggak bersama dia? Yakin? Ya? Siap nggak dikata-katain ketika dia dikata-katain? Di-tag dikit aja udah takut. Ya, di-tag bersama, nah, Joko Kendil, nah gitu kan. Udah nggak sanggup, gimana nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya? Nggak teruji. Qala Dhunnun Al-Masri, qala Allah Ta'ala, man kana li muti'an kuntu lahu waliya falyathiq bi wal yahkum alayya fa wa 'izzati law sa'alani zawal ad-dunya la azaltuha lahu. Siapa yang taat kepadaku, akulah walinya. Jadi Allah itu wali juga, waliul mu'minin, wali orang yang taat kepadanya. Falyathiq bi, jadi percayalah kepadaku, wal yahkum alayya, ya, dan putuskanlah atasku, fa wa 'izzati law sa'alani. Orang kalau sudah begini, ini yang kita sebut fana. Orang kalau sudah fana dalam mencintaiku, dia maunya apa? Dunia aku hancurkan, aku hancurkan. Ya. Makanya Sayyidina Jibril datang kepada kekasihnya Nabi Ibrahim. Apa kata Sayyidina Jibril? Ini kan mereka
Mereka akrab sekali. Jadi Jibril itu kalau turun, dia nyari orang yang ada nur Muhammadnya paling gede. Di zaman itu yang paling besar, nur Sayyidina Ibrahim. Ada nur Muhammad di kalbunya. Maka dia datang kepada Sayyidina Ibrahim. Ketika ada yang mengganggu Sayyidina Ibrahim, apa kata dia? Ada yang ganggu, mas. Gitu. Mau diapain tuh orang? Kira-kira gitu. Apa jawaban beliau? Amma ilaik fala hajata. Saya nggak perlu kamu. Nah, di situ bab mahabbah Sayyidina Ibrahim. Ya. Tapi Nabi Ibrahim minta hancurin Namrud nggak? Ada riwayat nggak? Dia hanya sibuk mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah. Maka sirru hizib nasr itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kita sudah buka dulu ya. Sir hizib nasr di mana? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka orang hasbiyallah wa ni'mal wakil, dia pasti salamatus sadr. Dia nggak menyimpan kebencian yang mendalam kepada seseorang, lalu dia berdoa menghancurkan seseorang itu. Nggak bakal. Ya. Nah, satu lagi baru kita mukhtasar ihya. Abdullah bin Muhammad bin Maimun bertanya kepada Zunnun Misri tentang siapakah Sufi. Sufi ini versi Zunnun. Man idza nataqa abanat nutquhu anil haqa'iq wa in sakata nataqat anhu al-jawarih biqat'il ala'iq. Orang yang jika dia berbicara abana nutquhu, kata-katanya menyatakan anil haqa'iq, mengenai hakikat. Wa in sakata, jika dia diam. Ini kan ada orang ngomong ma'rifatnya tinggi, tapi pas prakteknya zong. Wa in sakata nataqat anhul jawarih biqat'il ala'iq. Jika dia diam, maka tubuhnya, gimiknya, amalnya berbicara, menunjukkan dia tidak terikat dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru selain Allah yang terikat sama dia. Dia mah nggak terikat. Yang selain Allah yang ingin diikat sama dia. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin buang air kecil, ya, pohon-pohon berbangga menutupi beliau. Ya. Bumi itu tanah, kalau Nabi buang air kecil itu langsung jadi mohon maaf ya, baulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air seninya Nabi itu langsung diserap oleh tanah dan gak ada sisanya. Karena tanah itu juga makhluk Allah dan ada sir di situ. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik.